Kita sedang bicara mengenai penyakit jantung bawaan dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang jatuh persis tanggal 29 September hari ini. Masih ada Dr. Vivi, seorang ahli penyakit jantung, ada Mbak Esti Nurjadin, Ketua Yayasan Jantung Indonesia, dan ada Sinta Dwi Kurnia, mantan pasien jantung bawaan yang sekarang sudah aktivitasnya tadi sebelum jeda sudah cukup normal nih. Saya senang benar mendengarnya. Tapi saya mau ke Dr. Vivi. Dok, kalau penyakit jantung bawaan tuh sebenarnya jadi bisa hidup normal seperti Sinta ya. Tinggal kemudian mengontrol check up-nya, makanan juga harus sehat dan lain-lain. Paling tidak kontrolnya harus jalan begitu. Jadi sebetulnya kalau ditangani dengan baik, kemudian siapapun yang mengalami penyakit jantung bawaan bahkan sejak anak-anak, Sinta tadi sejak usia 2 bulan dan kemudian dioperasi di 5 tahun usianya. Semua kemudian bisa berjalan dengan baik. Dr. Vivi. Ya Mas Bayu, jadi gini, secara garis besar penyakit jantung bawaan itu kita bagi dua ya. Jadi kelompok yang biru dan tidak biru. Dan kemudian juga ada kelompok yang kompleks dan tidak kompleks ya, sederhana maksud saya ya. Jadi untuk kelompok yang sederhana ya, seperti pasien contohnya ASD, VSD, PDA ya, itu biasanya seperti yang kasusnya Sinta ini contohnya ya. Apabila kita sudah mendeteksinya lebih dini, kemudian kita sudah bisa melakukan tindakan reparasi dengan lebih awal ya, artinya secara cepat, tepat waktu ya, insya Allah sih hasilnya baik ya Pak, ya Mas Bayu ya, dan tidak ada gejala tambahan ataupun penyulit lainnya, sehingga tentu saja pasien tersebut bisa hidup seperti orang normal. Ya seperti orang normal. Cuman memang mungkin untuk yang kasus seperti ini tetap diperlukan untuk kontrol. Ya biasa kalau segera setelah tindakan itu kita tetap minta kontrol rutin dulu ya, minimal 1 kali setahun. Tetapi mungkin untuk kasus-kasus yang kita anggap sudah aman, dia boleh merenggangkan jarak kontrolnya. Nah, tapi untuk kasus yang seperti ini, kadang-kadang pada saat, apalagi perempuan ya Mas Bayu ya, pada saat dia mau hamil dan melahirkan ya, biasanya karena ada embel-embel operasi jantung ataupun sakit jantung, itu biasanya dokter kebidanan akan meminta dikonsulkan dulu ke dokter jantung. Kenapa itu Dokter Vivi? Ya karena gini, mereka biasanya memikirkan kalau seandainya memang masih ada lesi sisa yang nantinya akan berpengaruh dengan adanya kehamilan. Karena dengan adanya kehamilan itu kan proses di dalam badan si ibu ini berubah semua ya. Tentu saja jantung yang tadinya hanya istilahnya berfungsi untuk dirinya sendiri, dia harus berfungsi 2 nih. Karena ada bayi di dalam perutnya ya, dan itu juga pasti akan berpengaruh kalau memang masih ada lesi penyakit jantung bawaan yang belum terkoreksi dengan sempurna. Kemudian yang kedua, untuk proses persalinannya Mas Bayu. Ya jadi ada beberapa, pada saat persalinan itu kan ada ibu disuruh mengedan atau mungkin perlu tekan seksio dan sebagainya, otomatis ini juga nanti berpengaruh kalau seandainya memang ibu tersebut masih mempunyai penyakit jantung bawaan yang belum terkoreksi sempurna gitu. Jadi tentu saja nanti akan membahayakan untuk ibunya ataupun juga untuk bayinya. Walaupun begitu bukan berarti nggak bisa hamil atau tidak boleh hamil. Semua bisa dilewati dengan pengawasan. Begitu ya Dokter Vivi ya? Betul. Tapi gini Mas Bayu, tadi saya baru nyebut separuh nih ya untuk penyakit jantung yang sederhana. Ada yang penyakit jantung yang kompleks ya, di mana untuk reparasinya mungkin kita tidak bisa mengembalikan fungsi jantung itu seperti normal. Jantung normal itu kita punya 2 bilik yang berfungsi, satu memompa darah ke seluruh tubuh, satu memompa darah ke paru-paru. Tapi kalau untuk yang kompleks ini kita kadang-kadang hanya bisa mengerjakan reparasi untuk 1 bilik saja. Nah, untuk seperti ini biasanya pasien tersebut setelah dilakukan tindakan operasi, walaupun hasilnya baik, dia tetap harus minum obat seumur hidup. Itu yang pertama. Kemudian kontrolnya tentu saja harus lebih sering. Dan kadang-kadang ini masih ada tambahan gejala sisa di kemudian harinya Mas. Sehingga makanya untuk kasus-kasus seperti ini kita biasanya meminta supaya kontrol itu lebih rutin. Nah, ada beberapa kondisi yang mana jantung itu hanya 1 bilik, resiko untuk kehamilan atau persalinan itu juga tentu saja akan jadi besar. Karena jantungnya kan cuma sebelah aja nih yang berfungsi, dan sekarang dia bukan hanya untuk ibu tapi juga untuk bayinya. Selain obat-obatan itu Mas, obat-obatan yang dipakai yang harus dipakai secara long life itu yang nantinya juga nanti akan beresiko untuk bayi perkembangan bayinya. Ya, karena ada pembentukan janin pada masa kehamilan itu dengan minum minuman kan
minum obat flu aja kita harus konsultasi dengan Iya, dokter betul, kebidanan. Mas. Oke, Iya. terbayang. Tapi itu semua yang penting dikonsultasikan, semuanya sebetulnya bisa dilewati. Nah, Ya. dengan pentingnya sejak dini penyakit jantung bawaan ini ditangani, Mbak Esti, seberapa jauh peran dari Yayasan Jantung Indonesia? Sudah berapa banyak yang dioperasi anak-anak kita di Indonesia, di seluruh Indonesia nih, Sabang sampai Merauke begitu, yang ketahuan? Bagaimana cara tahunya tuh Yayasan Jantung Indonesia biar masyarakat tahu begitu dan kemudian bisa dibantu, Mbak Esti? Ya, kami sudah kebetulan tahun ini Yayasan Jantung Indonesia akan merayakan HUT yang ke-40 tahun. Sampai dengan 40 tahun ini kami sudah membantu ya, memberikan bantuan operasi kepada anak-anak yang lahir dengan cacat jantung bawaan. Ya. Sekitar 1.900 anak yang sudah kami bantu. 1.900, oke. Dari seluruh Indonesia. Dan Yayasan Jantung Indonesia ini kami hadir di 30 provinsi dan ada di 40 kabupaten kota. Jadi mungkin kalau tidak bisa langsung Yayasan Jantung di pusat, bisa menghubungi Yayasan Jantung yang ada di provinsi atau di kabupaten kota untuk nanti dibantu mengenai screeningnya, lalu tes-tes awal ya, mungkin kayak seperti kateterisasi dan lain-lain. Lalu juga kami membantu rehabilitasi untuk obat-obatan juga dan akomodasi karena kebanyakan adalah anak-anak yang balita gitu yang kalau dilakukan operasi di Jakarta harus ditemani oleh orang tuanya ya. Jadi kami juga membiayai akomodasi dari si orang tua untuk tinggal di Jakarta selama masa operasi itu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut itu, Mbak Esti, di usia 40 tahunnya Yayasan Jantung Indonesia. Saya berharap ada 400 tahun lagi. Mudah-mudahan bisa terus panjang umur. Saya Karena sedikit... ini semua juga karena bantuan dari masyarakat sih. Kami tidak bisa melakukan ini semua tanpa ada uluran tangan masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita jadi makin kepingin membantu Yayasan Jantung Indonesia setelah ngobrol pagi ini. Sinta, sedikit dong, setelah operasi dulu dan sekarang begitu, banyak perubahan-perubahan yang Sinta alami sehingga kemudian merasa bahwa sekarang semuanya lebih baik. Tidur mungkin lebih baik, beraktivitas juga nggak ada rasa khawatirnya gitu. Bayangan saya nih Sinta, kalau saya pernah dioperasi jantung, rasanya saya seperti khawatir mau melakukan apa-apa gitu. Apakah Sinta juga merasakan itu begitu, Sinta? Awalnya sempat khawatir. Tapi kan sempat konsultasi juga ke dokter yang operasi aku, waktu itu dokter Ganesha sama dokter Yusuf. Nah, waktu itu pas check up, sekalian konsultasi ke dokter Ganesha, nanya sama dia udah bisa aktivitas kayak kayak orang normal nggak, aku bilang gitu. Terus kata dokter Ganesha, oh udah bisa kok, kamu udah bisa main bola, kamu udah bisa naik gunung, kamu udah bisa diving, katanya gitu. Nah di situ ya awalnya aku pikir bukan nyoba sih, maksudnya kayak pengen ngelakuin sesuatu tuh, kayak pengen naik gunung atau apa gitu. Sudah dilakukan? Iya, dilakuin. Jadinya sekarang jadi hobi naik gunung, diving, terus aktivitas-aktivitas yang orang mikir ya kayak penyakit jantung itu nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang berat. Padahal sebenarnya bisa aja gitu. Sebenarnya bisa. Ya, syukur. Iya. Syukur dan senang kita bisa mendengar cerita langsung dari Sinta yang dibantu Yayasan Jantung Indonesia juga untuk kemudian bisa beraktivitas seperti ini walaupun kondisinya mungkin berbeda-beda seperti Dr. Vivi. Dr. Vivi, singkat padat ya bagian akhir. Kalau saya orang tua, kita tuh harus melihat kapan sih masa anak-anak kita kelihatan nih ada kemungkinan ada kelainan jantung, apa ciri-cirinya dan harus apa dan bagaimana, Dr. Vivi? Ya, jadi yang pertama karena untuk penyakit jantung bawaan biru ya Mas Bayu ya. Penyakit jantung bawaan biru yaitu kita bisa lihat anak itu kelihatan biru, terutama di muka, kemudian di mukosa mulut ya, atau bisa kita lihat di jari-jarinya juga Mas ya, di jari-jari. Kadang-kadang kalau udah usia lebih tua ya, anaknya tua tuh kelihatan tuh jarinya ngelendung-ngelendung ya. Kita menyebutnya clubbing finger ya, jadi kayak bulat-bulat seperti itu. Nah, tapi juga untuk penyakit jantung bawaan yang
tidak biru ya, yang tidak biru bisa juga ada keluhan anak itu sering berat badannya susah naik ya, kemudian juga perkembangannya lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Kok yang lain sudah bisa jalan, yang ini nggak bisa jalan, tengkurap aja belum misalnya gitu untuk bayi ya. Kemudian anak itu sering batuk panas berulang. Jadi infeksi saluran nafas bawah, Mas. Ya, jadi batuk dan panas, kadang-kadang disertai dengan sesak. Kemudian juga kita bisa melihat adanya feeding difficulty. Feeding difficulty ini pada bayi, Mas. Kadang-kadang ada bayi yang kalau mau nyusu tuh suka kayak terengah-engah, terputus-putus gitu loh, suka kesel-kesel ya. Itu juga kita harus hati-hati. Kita harus berpikir, ini jangan-jangan ada masalah karena bisa saja itu mungkin salah satu tanda bahwa bayi itu sebenarnya sesak nafas gitu loh, Mas. Ya. Atau misalnya juga untuk keluhan pada anak yang dia mengeluh cepat capek, kemudian kelihatan bahwa dia dengan aktivitas ringan saja sudah kelihatan cepat capek, atau pada bayi yang dia kalau kita gendong posisinya kan berarti setengah duduk gitu ya Mas ya, dia lebih enak. Tapi kalau kita tidurkan dia posisinya langsung rewel, nangis, berkepanjangan, itu bisa saja satu tanda bahwa dia mungkin sesak nafas ya. Karena kalau bayi kan nggak bisa ngomong ya, jadi mungkin itu menangis dia. Betul. Jadi itu kira-kira yang mungkin kita harus orang tua harus berpikir kalau ada yang seperti itu mungkin baiknya kita cek ke dokter untuk kita pastikan apa memang betul ada masalah jantung bawaan atau tidak. Ya, karena penanganan yang lebih dini akan sangat lebih baik bagi jantung anak-anak kita yang mungkin saja mengalami penyakit jantung bawaan. Dokter Vivi, terima kasih wawasannya pagi hari ini. Sinta juga terima kasih cerita-ceritanya, mudah-mudahan semangat terus, sehat terus, dan mengingatkan kita untuk menjaga jantung kita juga, kalau bisa kita bisa sehat terus, kontrol terus. Mbak Esti, selamat ulang tahun Yayasan Jantung Indonesia, sekali lagi panjang umur terus yayasannya, jadi bisa banyak membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, terima kasih untuk diskusi dan obrolannya pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda bertiga. Nah, besok Sapa Indonesia Pagi masih akan membahas mengenai penyakit jantung. Kali ini penyakit jantung arteriosklerosis yang berujung pada jantung koroner nantinya. Anda bisa mengajukan juga pertanyaan untuk besok melalui